Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Azahra dengan NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perlindungan tenaga kerja untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas Ilmu Hukum D semester 4. Baik, yang terhormat Ibu Anissa dan teman-teman sekalian. Ini saya akan menjelaskan perlindungan tenaga kerja. Perlindungan pekerja atau buruh merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan perburuan di perusahaan. Perlindungan pekerja atau buruh juga termasuk seluruh norma hukum publik yang mempengaruhi dan mengancam keamanan, kesehatan kerja, dan kesejahteraan buruh atau pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Lingkup pengaturan termaksud meliputi dua aspek, yaitu aspek material dan aspek imaterial. Aspek ini secara umum meliputi keamanan kerja dan perawatan fisik. Aspek imaterial meliputi waktu kerja dan peningkatan perkembangan jasmani dan psikis pekerja. Sejarah pelindungan tenaga kerja. Sejarah dari adanya keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia dari ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha K3 di Indonesia ada pada tahun 1874 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri. Pada 28 Februari 1852, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Statblad nomor 20 yang mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan dalam pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada lembaga Dienst van het Stoomwesen. Oleh karena itu, pada tahun 1905 dengan STBL NBO 521, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Perundangan Keselamatan Kerja yang dikenalkan sebagai Veiligheid Reglement yang disingkat menjadi VR dan disempurnakan pada tahun 1910 sehingga terkenal dengan STBL 406 tahun 1910 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan jenis perlindungan tenaga kerja. Yang pertama, perlindungan secara ekonomis atau jaminan sosial. Yang kedua, perlindungan secara sosial atau kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan secara teknis atau keselamatan kerja. Saya akan menjelaskan pengertian perlindungan secara ekonomis atau jaminan sosial. Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk penghasilan atau upah yang cukup. Hal ini termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Dalam hal ini, pemerintah berkepentingan menyelaraskan bentuk upah yang layak dengan ditetapkannya aturan tentang pengupahan melalui PP nomor 8 tahun 1981 tentang pengupahan, serta dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa upah merupakan hak pekerja. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perlindungan secara sosial atau kesehatan kerja. Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan dalam berserikat serta perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja dimuat bersamaan dalam Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk keselamatan kerja dan juga keamanan saat bekerja. Keselamatan kerja artinya adalah segala aturan dan upaya untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja di risiko kerja terkait penggunaan alat atau mesin, material atau bahan berbahaya atau beracun, jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk juga terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi adanya kecelakaan kerja. Tujuan utama perlindungan teknis adalah terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan kerja, yang selanjutnya akan menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja untuk melaksanakan tugas atau kerjanya secara optimal, tanpa perlu merasa takut maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, objek perlindungan tenaga kerja.
Perlakuan khusus dalam perlindungan tenaga kerja berdasarkan objek perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah kepada tenaga kerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ketentuannya adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan pekerja atau buruh perempuan dalam pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2003. Yang kedua, perlindungan buruh anak dalam pasal 68 dan 69 UU Nomor 13 Tahun 2003. Yang ketiga, perlindungan buruh penyandang cacat atau pasal 67 UU Nomor 13 Tahun 2003. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan waktu kerja. Aturan jam kerja telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Peraturan ini kembali diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam undang-undang tersebut mengatur dua skema jam kerja yang berlaku bagi perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu 1. 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu yang berlaku untuk 6 hari kerja dalam ketentuan libur 1 hari. Yang kedua, 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam dalam 1 minggu yang berlaku untuk 5 hari kerja dengan ketentuan libur 2 hari. Sehingga berdasarkan aturan tersebut, sistem jam kerja memberikan batas jam kerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur, sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah lembur. Terima kasih telah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.